Yo yo yo, selamat datang di podcast Nobi Sabi kita semua yang mau jadi bersama gua guys, Faisal Harsalatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gue seneng banget, bangga banget, gila akhirnya nih guys, studio kamera layar yang jauh di ujung Depok, yang ya masih begini aja tuh akhirnya kedatangan seorang master, seorang suhu, seorang yang bisa dibilang tuh jadi panutan teman-teman para profesional wedding photographer yang fotonya tuh dijamin keren banget. Untuk rate-nya juga itu dijamin berkali-kali lipat dari gua guys. Jadi ini gue seneng banget bisa ngobrol sama beliau dan berbagi cerita yang bakal didengar sama anak-anak PKL nih terutama ya. Kalau kalian kan udah pada jago nih yang nonton nih, tapi mereka anak-anak PKL di sini tuh masih pada nubi-nubi, jadi pasti obrolan gue tuh bakal bermanfaat banget sama beliau ini. Dia ini adalah seseorang yang kata bio Instagramnya tuh kebanyakan hobi. Gue nggak tahu itu dia kebanyakan hobi itu emang apa sih yang dicari dalam hidup ini. Oke deh, kita langsung obrolin aja ya sama bintang tamu spesial kita, Mas Onil. Silakan masuk Mas Onil. Luar biasa. Gokil, gokil. Halo. Gimana Sal? Alhamdulillah Mas Onil nih sehat. Terima kasih nih Mas Onil udah sama-sama, thank you. Gila, gue gak nyangka loh. Kemarin gue tebak-tebak buah manggis aja langsung lempar nih kayaknya. Karena lu kan belakangan ini lagi rajin ngupload AI fotografi. Betul. Itu kan agak jauh banget tuh dari yang sebelumnya lu fotonya istilahnya kalau kita tuh bilangnya foto kutu, foto strobis, yang kecil-kecil itu Mas. Ya. Tapi sekarang tuh jadi fotonya jadi AI. Itu bakal menarik banget kita bahas. Cuman sebelum kita bahas itu, kita coba perkenalan dulu dari nama dulu deh Mas ke Mas Onil. Gue manggilnya Mas apa? Mas Onil nggak apa-apa. Mas Onil Halo ya? semua. Gue Jeff Onil. Oke. Gue itu sekarang statusnya kebanyakan hobi sih. Bener kan ya di Instagram? Iya, statusnya kebanyakan hobi. Bukan professional photographer lagi. Oh serius? Ya, gitu. Oke. Udah jadi udah menjatuhkan apa deh? Mencopot status profesional fotografer tuh? Betul, sejak 2021 per tanggal 1 Januari gua semi pensiun. Anjay. Semi pensiun. Emang udah umur berapa? Sekarang gua 37. Ya Allah. 37. Kita beda setahun, gue 38. Lu udah memutuskan pensiun? Iya. Oke. Sebelum kita tanya lebih lanjut kenapa alasan dia pensiun, mungkin bisa cerita backgroundnya nih Mas Onil nih. Mas Onil dulu pas sekolah tuh apakah sudah bisa moto pas masih sekolah SMA atau SMP gitu? Ceritanya lumayan lucu sih. Jadi dulu tuh gue kan kebetulan lucky enough bisa sekolah di Amerika. SMA? Gue SMA kelas 2, kelas 3 tuh di Amerika. Terus gue kuliah juga, tapi nggak selesai ya. Gue di Amerika. Gue tuh awalnya tertarik banget sama sinema. Gue demen banget nonton film. Dulu tuh masih zaman Netflix itu belum yang kayak kalian sekarang nih. Jadi awal history Netflix itu dulu mereka sewain DVD. Oh, awalnya begitu Awalnya tuh? DVD dikirim ke rumah. Oh, dikirim ke rumah, fisik berarti ya? Fisik DVD dulu di Amerika itu sebulan bayar sekitar maybe around $20, $30. $20, oke. Lu dikirimin 3 DVD sekali kirim. Lu selesai nonton satu, lu balikin, satu lagi dikirim baru. Jadi lu bikin list. Oh. Nah, jadi awal dari situ gue hobi banget nonton film. Oke. Terus kayak lucu juga ya jadi sutradara gitu. Oh, oke. Terus akhirnya gue bilang lah sama orang tua, gue kayaknya kuliah nih mau ngambil sinema. Oke. Dan akhirnya bokap nyokap gue gue masuk sinema. Oh, benar-benar kuliah sinema tuh? Majornya ya, jadi gue waktu itu masih college, jadi istilah kasar apa ya, D3 mungkin di sini. D3 ya, nanti uninya baru ngambil sinema. Awalnya begitu. Di kota apa Mas? Gue di LA dulu. Oh, di LA? Iya. The best. Terus jadinya karena untuk masuk kelas sinema itu harus ambil fotografi. Oh. Nah ini zaman masih cuci cetak sendiri nih di kampus. Tahun ke berapa darkroom, mungkin nih biar mereka lebih? Tahun 2000, mungkin 2003 ya. Oke, 2003. Nah gue menemukan passion gue tuh di situ gitu. Oh kok seru banget ya, abis motret nggak sabar pengen ke kampus karena kan nggak punya darkroom sendiri, ke kampus cuci cetak, lihat gitu pelan-pelan kan kena chemical, gambarnya keluar gitu kan. Nah itu hal pertama yang bikin gue tertarik sama fotografi. Oke. Dan itu fotonya berarti pakai film, kamera pakai film, masih black and white. Kamera gue itu dikasih sama kakak gue. Brandnya aja tuh Phoenix. Gue aja nggak pernah denger. Burung Phoenix. Oh, Phoenix burung. Iya, burung Phoenix. Itu juga jadi bukan kameranya masih ada. Kameranya masih ada. Aduh, keren kameranya banget. Masih ada. Itu brand mana? Gue nggak tahu. Gue benar-benar nggak tahu karena kakak gue waktu itu juga dapet kelas foto, dia udah beli duluan. Oke. Itu lensanya bisa dicopot? Bisa. Montnya apa? Nggak tahu. Oh, jadi lo nggak pernah ganti-ganti lensa? Nggak ganti, udah itu aja ini kasih. Vokal yang berapa?
28 kayak favorit lu sekarang nih 23 gitu. Kayaknya sih waktu itu kayak kit lah ya. Oh, kit. Mungkin 1870 Oh, bisa zoom Pokoknya gitu. kamera murah lah, $60 waktu itu dia beli. Oke, kamera yang random ya, Phoenix Iya, ya. random banget. Oke. Terus akhirnya sambil jalan gue ada kelas sinema dan lain-lain. Pada masa itu tuh kamera tuh sangat mahal, kamera film. Yang gede-gede masih tuh. Oh, yang kayak ini ada Wah, lekukan-lekukannya gitu. pokoknya yang panjang-panjang, yang gede-gede Oke. itu deh. Pokoknya mahal banget. Jadi untuk secara pribadi beli itu nggak mungkin. Oke. Jadi di kampus itu dengan total di kelas tuh ada 30 orang, kameranya cuma ada 2. Kamera punya kampus. Punya kampus. Oke. Ada project-project kan, pasti Oke. kan. Ada project dari dosen segala macam. Pertama mungkin grup project oke, masih bisa ganti-gantian. Tapi pas udah personal project Rebutan gitu rebutan, dan kalau kita dapat paling terakhir, ya. waduh susahnya setengah mati gitu. Dan itu pun film ya, bukan kart ya. Betul. Hah, itu PR lagi tuh. Masih film. Oke. Pokoknya biayanya sangat tinggi. Iya. Udah gitu, gue tetap jalanin. Gue sempet mungkin film school yang bagus terbaik saat itu adalah di New York. Oke. Gue bilang ke orang tua gue, mungkin nggak gue kesana. Terus setelah diskusi, kayaknya nggak mungkin. Karena biaya terlalu tinggi. LA ke New York tuh berapa jauh sih? 6 jam naik pesawat, 6 sampai 7 jam. Naik pesawat aja 6 Dan jam. waktu itu gue masih kecil ya, hitungannya nggak kecil banget sih, 19-20 tahun. Sedangkan nyokap gue, kakak gue, 2 itu di LA semua. Bokap gue di Indonesia. Oke. Untuk gue pindah sendiri ke New York itu mungkin mereka belum berani juga ya. Oke. Tapi kalau gue sih cuek aja sebenarnya. Jadinya tetap nggak boleh ke New York, tapi selama masih menjalani college, akhirnya karena satu dan lain hal, gue harus pulang ke Indonesia temenin bapak gue. Oke. Makanya kuliah gue nggak selesai. Oh, oke. Jadi gue pulang Sampai ke Indonesia. semester berapa tuh? Semester gue udah lupa. Nggak inget Mungkin 4-5, Oke. mungkin ya. Masih tengah-tengah deh ya. Iya, tengah-tengah. Pokoknya nggak selesai. Dan ternyata pas pulang, bokap gue itu udah daftarin gue di Darus Triadi. Fotografi school. Sekolah ya, sekolah foto Ya. ya di Darwis. Iya, gue pulang 2005, itu baru, digital baru mulai tuh. Iya, iya, benar. Di zaman beli SD card, cuman isi berapa mega tuh. Nggak nyampe 8 giga berarti ya? Nggak nyampe giga, mega masih. Masih mega? Masih mega. Oke. Itu udah 1 juta sampai 2 juta Kartnya? per card. Oke, Ya. paling cuma dapat berapa foto itu Ya, berarti ya? dan gua kebetulan pas pulang tuh ada salah satu om gua yang hobi foto dari gua kecil. Oke. Jadi gua ajak dia beli kamera, ada Nikon, ada Canon dan lain-lain. Akhirnya gua decide beli Canon 350D. Oke. Itu kamera pertama gue. Itu udah digital? Digital, Oke, kamera digital pertama gua. Gue nggak pernah ngeliat tuh bentuknya. 350D adalah pokoknya jadul banget. Akhirnya gua Layar masuk masih Darwis. mendem deh tuh ya? Apa? Layar masih mendem tuh. Oh iya nggak ada, pasti, masih ya gitu-gitu. jauh. Megapiksel aja baru 8. 8, oke. Baru 8 mega. Dan itu pun akhirnya gue lanjut di Darwis. Darwis. Sampai selesai dari beginner sampai ke advance. Oh Kan panjang ada berarti 3, loh. ada 3 kelas. Jadi nggak hanya basicnya aja? Iya, dari basic sampai advance. Itu kisaran berapa dulu, Mas? Gue nggak tahu karena bokap gue udah pulang, gue tinggal oke. sekolah. Gitu. Cuman agak mundur dikit, waktu kuliah dulu sinema tuh berapa? Kalau biar teman-teman ada bayangan zaman dulu aja segitu. Ini pada masanya ya. Iya, pada masa masanya itu karena kita dari Indonesia itu hitungannya international student. Heeh. Jadi per SKS itu $121 Oke. pada zaman itu. 1,5 Dan internasional itu harus minimal per semester 12 SKS. Gila, kali 12 deh tuh ya. Belum buku, belum lain-lain. Oke, jadi Ya. sangat mahal. Ya, gua makanya cukup beruntung bisa disekolahin di sana gitu. Oke. Akhirnya gue pulang. Oke. Gitu kan. Kalau sekarang sih terakhir kan Desember gue baru setelah 17 tahun gue balik lagi nemuin nyokap gue, kakak gue di Amerika. Oh, yang Bang Tito kesana juga tuh ya? Ya, Oke. gue tanya sekarang berapa sih sekolah di tempat gue gitu. Ah. Yang gue tahu itu sekarang per unit $480 Per SKS? per SKS. Dia $500 deh ya? Ya, buletin. kali 12 per semester. Oke, Sekarang. $6.000 ya? Ya, 6.000, gitu. 75 juta, 80 juta Tuh, per belum- semester. Belum tempat tinggal dan lain-lain lah ya. Iya. Karena kan inflasi. Apa namanya nama kampus? Dulu gue masih di college di PCC, Pasadena City College namanya. Pasadena City Iya. College. Itu dia nggak khusus sinema ya? Enggak, Ada itu umum karena ya? masih umum. Itu yang umumannya segitu? Ya, abis itu kan baru ke uni. Kalau di sana kan tingkatannya gitu. Gila. Oke, Gitu. lanjut. Nah, Pas balik Darwis, balik Darwis, itu moto semua tuh. Namanya Darwis kan kita kan model, food, makro semuanya kita pelajari. sikat ya. Langsung sama Om Darwis apa? Enggak, Om Darwis itu dia babeh tuh kelas-kelas terakhir doang, biasanya final datang. Final baru Tetap kan banyak fotografer profesional yang jadi guru di situ kan. Hmm. Gitu. Karena ada
specialty-nya masing-masing kan, Oke. fashion siapa, food siapa gitu. Oke. Setelah selesai Darwis, nah gue ketemu banyak temen kan yang sama-sama hobi. Terus kita lanjut lagi nih, gue jadi bertiga waktu itu. Kita lanjut, kita ambil lagi yuk kelas di namanya ME, kalau kalian tahu dulu namanya Mel Emporium Magazine. Oke. Itu yang ngajar Mas Taufik Dasaat, itu pokoknya fashion photographer. Oke. Gue sempat ngambil lagi di situ. Gitu. Oke, ikut kursus lagi gitu Kursus ya. lagi. Setelah itu kita bertiga ini decide kita coba yuk buka vendor wedding gitu. Oke. Namanya Putih Fotografi kalau pernah Putih dengar. fotografi. Poeti ya, jangan lama. Oh, Poeti. Oke. Putih Fotografi. Bertiga tuh sih. Mereka semua sekarang udah jauh, udah pensiun. Mereka cuma setahun 2 tahun lah. Oke. Itu ada satu orang Palembang teman gue namanya Hogianto, satu lagi orang Wonogiri namanya Samuel. Itu sama-sama muridnya. Sama-sama murid Darwis. Darwis, Oke. sering hangout bareng Oke. karena kita tinggalnya deket, jadi kita kalau kesana bareng gitu. Bikin vendor untuk nge-grab pasar apa nih? Wedding. Oh, udah langsung wedding. Wedding. Akhirnya pecah, mereka harus pulang ke kota masing-masing dengan usaha masing-masing. Gue tetap menjalankan Putih. Oke. Gitu. Itu awalnya Putih nih dapat klien wedding tuh siapa? Klien pertama gue itu kebetulan teman main sendiri Oke. dengan modal portfolio foto landscape. Hotel pandangan gunung gitu ya. Pemandangan kayak foto-foto makro nggak jelas. Gue dengan jujur gue bilang, gue nggak pernah foto pre-wedding. Jadi Oke. klien pertama itu pre-wedding. Oke. Gue nggak pernah foto apapun, cuman ini foto gue yang pernah gue foto. Kalau lu suka, let's go. Oke. Kalau nggak ya nggak apa-apa, karena gue nggak ada pengalaman. Oke. Gue Mau jujur, dia tuh ya. dia mau, dia percaya untuk gue shoot di, gue ingat banget di Tanjung Lesung. Tanjung Lesung langsung luar Jakarta. Iya, langsung di Tanjung Lesung, pre-wedding pertama. Itu berbayar kah? Berbayar, karena dia bilang biarpun lu baru belajar, tapi kan udah makan waktu, Wih, dan gokil. lain-lain. Jadi dia menghargai lah. Boleh tahu Mas kisaran berapa tuh? 3 juta, Oh, langsung harga segitu. pre-weddingnya 2 hari. Yang moto lo sama Gue sendiri. gokil langsung bisa rate segitu ya? 3 juta, gue sendiri. Karena kan itu tapi termasuk makan, termasuk bensin semua. Oh, all in semua. Tiket? Enggak, kan Tanjung Lesung kan Tanjung Lesung. Carita Jauh lagi, ujung kulon. Sarita Sono ya, gue kira nyebrang ke Sumatera. Enggak, ujung kulon. Oh, ujung kulon. Iya, Ya. lumayan. Ya, oke. Oh, semua all in 3 Semua all juta. in, gitu. Sama cetakan? Semua. Oh, sama cetak. Oke, Semua. Pokoknya oke. hitung-hitung minus kali itu mah. Oke. Ya kan, Iya, apalagi kan sama teman makan juga hangoutnya abis itu kan kemana-kemana kan nggak sedia. Oh, banget. iya. Gitulah pokoknya. Terus sukses tuh priwetnya. Pre-wednya bisa dibilang sukses, dia sih puas, tapi ya menurut gue sih nggak banget gitu kan, namanya baru belajar. Pakai lensa apa waktu itu? Kitnya Canon tuh berapa ya? Anjay. 1855 ya? 1855. Gitu, jadi 1855. nggak ada bokeh-bokehan, nggak ada Jangan strobis-strobisan tuh. harap, jangan harap. Pose gimana dulu? Pose ya contekan lah. Oke. Lihat vendor-vendor lain kan pasti kan namanya Oke. baru belajar. Oke. Lanjut Udah, tuh. Lanjut, Dapat jalanin klien satu. Putih. Dan weddingnya itu kan prewed tuh. Itu pre-wed. Weddingnya itu gue lupa. Bukan dia? Bukan dia. Dia cuma pre-wed aja. Oh, oke. Akhirnya mulai zaman itu juga ada yang namanya Weddingku. Kalau Ya, dulu website Weddingku, portal kan masih pertama ingat. Weddingku. Ya. Akhirnya minta modal sama bokap. Gue mau masuk ke Weddingku Oke, buat dulu. cari klien. Oke. Dan zaman itu Facebook. Oke. Nah itu gembor tuh, upload. Ya apapun itu. Tapi kan paling penting itu self branding dulu ya. Biar orang tahu gue tuh fotografer. Oke. Gue tuh kerjaannya motret. Jadi dari situlah mulai orang nanya-nanya gitu. Lu saat itu kan Instagram belum terlalu booming. Lu- Belum ada. Nah, lu gimana? Jadi Facebook aja. Oh, di Facebook lu Facebook aja. majang hasil. Iya. Pakai ini nggak kayak gua kan suka majang alat gitu kalau lu? Apapun itu, gua nggak alat sih, gua lebih ke hasil aja. Oh, lu gitu. hasil? Iya. Oke, Dan oke. kan jadinya orang notice gua tuh suka motret. Oke. Itu gua belum bisa mencap, walaupun gua udah ada brand, gua profesional karena gua bener-bener baru mulai. Oke. Gitu. Tapi paling nggak lu udah bikin semua orang tuh tahu lu tuh fotografer Iya, wedding gitu ya. betul. Oke, lanjut Dan Mas. kenapa gua di set wedding? Setelah gua research itu, wedding fotografi itu nggak akan ada matinya sampai kapanpun. Oke, benar. Jadi- Orang semua pasti bakal nikah gitu kan. Semua orang pak, mau sesusah apapun negara, orang pasti nikah. Iya. Gitu. Jadi makanya gua decide kayak ini jalan yang pas nih. Mm-mm. Tapi ini gue udah motret semua ya, dari model, Oke. dari Produk, semua, dan landscape gitu ya. nah kebetulan gue sukanya motretin couple. Oke. Family portrait gue kurang suka, gue sukanya couple. Oke. Apa? Ya, itulah yang bikin gue terjun ke wedding. Oke. Itu sih. Jadi semakin diseriusin tuh ya. Ya, Si betul. Putih itu jalan sendiri Jalan berapa sendiri. tahun? 5 tahun. Oh, lumayan. 5 tahun. Klien oke.
Klien oke, cuman di tahun kelima gue mulai capek karena everything gue semua sendiri. Gue one man army, nggak ada karyawan. Oke, ngedit sendiri Ngedit juga? sendiri, ketemu klien sendiri, nyetak album Video? sendiri. Gimana? Video nggak ada. Oh, lu nggak jual jasa Gue selalu video? cari rekanan. Ini agak kontras nih, lu kan kuliahnya sinema. Betul. Kenapa nggak lu coba, gue video deh? Karena menurut gue belum jago di foto. Gue orangnya harus jago dulu, baru gue lihat yang lain. Oke. Gitu. Jadi lu ini ya sadar diri belum gue nggak mau deh jual. Iya. Bukan jago lah, belum memahami dengan dalam banget gitu. Belum bisa sampai Oke, sedalam oke. itu. Jadi selama ini vendor videonya vendor lain. Selalu, Oke. selalu. 5 tahun capek. Capek, akhirnya kebetulan waktu itu ada teman dari Australia lah buka vendor di Indonesia. Dia ngajak gua narik. Dia narik gua di momen yang tepat di mana gua merasa benar-benar capek. Kayaknya gue butuh bisnis lain nih, gue udah nggak mau motret malahan tadinya. Itu udah umur berapa? Masih umur berapa tuh? Paling 20. Waduh. Belum 30 kayaknya. 21, 22. Oke. Kayaknya ini bukan jalan gue gitu. Karena Oke. setahun terakhir tuh struggling banget company-nya. Mm-mm. Akhirnya gue masuk di 8 bulan. Kita satu dan lain kita nggak cocok. Kan pada masa itu pun gue udah main sama Tito Sigit, Uppermost, terus ada Gus Nah, Day. kenalnya di mana? Dari online, DeviantArt. Oh, oke. Jadi ada website guys namanya DeviantArt. Iya, itu Nah, kayak art community gitu ya. Ya, isinya orang-orang punya karya apapun ya. Ya. Nggak hanya foto kan? Ya. Kayak gambar gitu. 3D, whatever 3D. it is. Sampai sekarang masih ada kok. Oh, masih ada tuh Sampai sekarang DeviantArt masih ya? ada. Oke. Jadi lu join di situ. Gue join situ, ketemulah Gus D, Tito. Itu berdasarkan komen-komenan. Iya, ngomong Namanya kan masih nama-nama nickname unik betul, kan? betul. Lo apa dulu namanya? Gue Onils, dari dulu Oh, gua langsung Onils. Iya. Oke. Heeh. Terus kan dulu zamannya Deviana tuh ada DevMeet namanya yang kita ketemuan. Oh, ngumpul-ngumpul, oke, kopdar. oke. Kopdar, Dari situ lah Devmit. kenal. Gua nggak tahu tuh. Dari situ kenal. Dari situ kenal. Sesama Jakarta deh ya. Iya. Dan akhirnya kalau kalian tahu ada yang namanya IWPG, IWPG tahu Indonesian tuh. Wedding Photographers Guild. Yang nah itu cuma gue masih beberapa orang tuh ya. sekarang gua Tito Sigit, Hendy, Gary, 8. Iya. Pas gue masih putih, diajaklah, tercetuslah. Kita bikin yuk geng-geng kecil gitu kan. Nah itu ada, yang pertama tuh foundernya gua, Gus D, Tito Sigit, Adi Warna, dan Victor Leonardo. Oke. Dulu, udah berenam. Itu aja tuh. Nah kan kita selalu ngobrol jadi setiap hari. Oke. Ngobrol. Ngobrolnya online. Online. Karena kan beda-beda tempat ya, domisilinya. Akhirnya pas gua bilang, gua udah cabut nih dari teman kita yang di Australia itu. Gua udah cabut nih. Terus tiba-tiba Sigit DM gua dari WhatsApp. Ngopi yuk gitu. Asik, gercep banget nih Mas Sigit nih. Jadi itu gua ngomong pagi, Oke. sorenya kita ketemuan. Gua sama Tito dan Sigit. Oke. Dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol ya basa-basi dulu. Oke. Akhirnya ngomongan lebih serius, mereka ajak gue join Uppermost. Itu 2007. Oke, 2007 join Uppermost. Ya. Oke. Sorry, 2007 gue mulai karir, Uppermost itu 2013. 2013. Ya. Oke, itu gue baru belajar moto tuh 2013. 2013. Lo udah join vendor di Uppermost. Di Uppermost udah sebesar saat ini kah atau masih gimana saat pas lo join? Itu lagi rame-ramenya. Oh, justru lagi rame-ramenya. Ya, mereka lagi hits-hitsnya. Oke, fotonya udah ini, udah strobis, udah kecil-kecil. Betul. Itu Oke. 180 derajat dari style foto gue di putih. Kalau di putih lo? Putih itu clean, moody, portraits. Oke. Yang jelas orangnya. Jelas orangnya, yang lebih mood, Oke. yang lebih semuanya matahari, natural light. No strobis at no all. strobis ya. Oke, nggak ada flash-flash ditaruh Nggak gitu ada, ya. nggak ada. Terus kenapa mau waktu itu? Jadi ya udah gue join karena gue waktu gue menjalani putih sendiri, Oke. gue tidak ada teman diskusi. Iya. Karena kan kita dalam bisnis itu terkadang butuh teman curhat ya. Iya. Karena saat sendiri gue nggak tahu nih, gue ngelakuin sesuatu salah apa bener. Iya. Kalau bener ya syukur, kalau salah gue pusing sendiri. Hmm. Itu salah satu yang bikin gue capek. Oke. Akhirnya ada Tito Sigit, gue merasa happy banget. Oke. Kita bisa ngobrol gitu. Kalau kayak gini gimana ya? Ini resikonya apa dan lain-lain kan ada semua gitu. Iya. Temen diskusi lah dan kebetulan cocok. Cocok. Dan mereka kan sangat kental dengan strobisnya. Iya. Akhirnya klien pertama itu gue di Uppermost itu teman gue sendiri. Oke. Itu gue di pre-wed diajak, gue bawa Tito dan Sigit. Tito dan Sigit bilang, kita ikut ya buat ajaran strobis. Oke. Jadi Ya udah. ini ya mengarahkan sesuai dengan ininya Uppermost ya. Style mereka. Style mereka ya. Style mereka. Oke, ya udah.
Motret tuh kita di Bogor, gue lupa nama rumahnya apa, yang rumahnya putih tuh, yang disewain lah pokoknya buat priwet. Motret di situ, kebetulan mendung. Oke. Dan kebetulan hujan abis itu. Gue bilang, gue kalau masih kekeh dengan style gue pulang ini, bakal photoshoot ulang, karena nggak ada matahari. Enggak, lu harus belajar. Diajarin lah pakai flash. Mereka yang pegangin tuh, lu mesti gini. Kalau orangnya di sini, gini gitu. Oke. Udah akhirnya kelar hari pertama itu, pas di mobil gue ngomong, gila hari ini gue mau muntah. Gue bilang, gue nggak bisa motret begini, ini bukan gue gitu. Oh, lu sampai mengeluh gitu ya? Gue mengeluh sekali, ini benar-benar bertolak belakang sama apa yang gue selama ini motret. Gue nggak bisa. Gue selalu ngomong gue nggak bisa. Oke. Dan akhirnya gue paksain. Setelah itu udah kecuci otak, sekarang untuk suruh motret nggak pakai strobis kayaknya nggak enak. Jadi terbalik. Yang tadinya ngeluh-ngeluh sekarang malah jadi udah... Jadi terbalik, kayak ada yang kurang gitu kalau nggak pakai strobis. Iya. Oke. Gitu sih. Saat itu kalau agak ngomong teknis sedikit, gearnya apa mas? Itu gue masih pakai Canon. Oh masih pakai Canon? Sigit itu masih... Udah Nikon, mereka kan dari awal Nikon. Oh jadi emang beda tuh ya lo Canon beda, yang stylenya pasti beauty, smooth skin gitu ya? Beda. Gue masih pakai 51.2, 8512, pokoknya bokeh aja deh tuh ya. Yang penting jelas gitu kan. Oke. Akhirnya apa ya? Sama Tito Sigit, gue lupa siapa yang ngomong exactly di mobil. Iya. Tito atau Sigit. Tapi dia bilang, anggap aja lu kan selama ini matahari. Oke. Anggap aja flash itu matahari. Yang bisa lo arahin. Yang bisa lo arahin. Udah, sesimpel itu prinsipnya. Lu nggak perlu tahu powernya, mesti teknikalnya berapa dan lain-lain, nggak usah. Pokoknya kalau kekencangan lu mundur, kalau kurang lu maju. Sesimpel itu dulu katanya. Aja ya? Akhirnya gue terus belajar. Gitu. Akhirnya ya udah, sekarang ya kalau ngomongin teknis ya, gue flash pun nggak tahu tuh pastinya berapa. Jadi lu nggak ngomongin nambahin satu stop gitu-gitu? Kagak. Aduh kekencangan nih, munduran. Udah gitu aja. Gue sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi yang paling penting, ajaib ya. Paling penting itu di kepala lu udah tahu lu mau bikin foto seperti apa. Oke, lu mau matahari dari gitu mana? Ya? Oke. Sesimpel itu sih sebenarnya untuk main strobis. Gitu aja. Jadi orang pada pusing-pusing itu power berapa? Nanya exif gitu kan? Aduh, nanya exif itu paling nggak guna menurut gua. Iya, karena paling situasi beda-beda kan. Betul banget. Betul banget. Gitu sih. Oke, terus pas lanjut dari uppermost itu perkembangannya lu makin jago strobis, ya kan? Ya makin memahami lah, makin jago juga enggak lah. Ininya kalau dulu mindset gue nih mas, kan kalau gue ngeliat foto-foto di blognya tuh uppermost masih rajin di blog tuh. Ini orang pasti bawa kru tuh banyak. Gue mikirnya udah begitu, mindset gue pasti udah megangin dari tiang sana, ada yang megangin tiang. Tapi pas gue alhamdulillah beruntung tuh diajak Yesta tuh. Pertama kali di Kuningan waktu itu fotografernya Bang Tito sama Mame kalau nggak salah deh. Pas gue, lah krunya cuma 1, 2. Itu juga nggak bantuin ini. Tiang pada ditaruh. Betul. Ada flashnya doang ditaruh ketendang gitu. Flash rusak, flash hilang, itu sering. Tapi kok karena lupa bisa tepat posisinya. Karena lu udah tahu sebelum shoot lu udah imajinasiin ini yang bakal gue dapet. Gue cuma butuh 1 frame yang gue mau dari puluhan frame. Karena gue maunya itu. Gitu. Oke. Jadi udah visual di otak, imajinasi, gue mau gambar ini berarti flash gue di sini. Kalau misalnya momen itu nggak terjadi, misalnya, kita kan di fotografer, di weddingan tuh suka ada yang lewat, ngalangin flash lo, itu. Tiba-tiba lagi udah set up nih, wah ini pasti cakep nih. Flashnya ketendang ibu-ibu. Ya udah, mau gimana? Ya udah, forget about it, get the next frame. Gambar momen itu? Ya sudah. Kan ada satu fotografer lain yang dapat aman. Jadi kita selalu berdua kan. Kebetulan gue tandemnya paling sering sama Ian. Mame ya. Jadi gantian nih, Mek, gue mau ambil gini ya. Lu ambil yang aman. Dan sebaliknya, Mas Honil, gue kayak ini bagus nih. Lu ambil aman ya. Jadi frame yang strobis yang nggak dapet, amannya kan dapet. Karena nggak semua orang juga suka strobis ya. Klien-klien terutama. Belum tentu semuanya suka. Gitu. Kan strobis itu pemanis. Pemanis aja. Karena ada yang bilang, kok jadi gelap mas ruangannya betul, gitu. Betul. Kayak mati lampu gitu. Baju saya nggak kelihatan nih detailnya gitu kan. Ya gitulah. Tapi pastinya karena kalau ngomongin harga, lo kan uppermost kan udah set harga kan sekian gitu ya. Lumayan tinggi. Ya pasti klien-kliennya juga udah kesaring ya. Udah bener emang tesnya sesuai sama stylenya gitu. Oke. Kalau boleh mas nyinggung soal harga lagi nih. Waktu itu atau sekarang deh terakhir lo tuh di harga berapa mas? Gue jujur agak lupa ya. Tapi kalau pre-wedding itu kalau nggak salah gue di 20 file only. 20 juta? Ya, file only. 1 hari kerja? 1 hari kerja. Itu lo nyediain MUA kah? Enggak, kita semua di luar
tetek bengeknya, foto aja. Jadi biasa. hanya diri lu Ya, 20 juta. 20 juta. Kalau keluar negeri Tetap sama, tapi ya semua tambah charge lagi. tiket, akomodasi, makan, izin lokasi kalaupun ada di luar itu mereka Oke. semua. 20 juta guys, sehari kerja. 20. Apa enggak sama edit tadi ya? Apa? Enggak sama edit apa? File only. Nggak File dapat only. album. Edit? Edit dapat. Kalau pribadi kita kasih 40 foto. Oh, 40 foto. Cuma 40 dieditin 40 foto, nggak ada cetakan 20 juta. Udah lu sebulan tinggal tidur gini. Enggak lah. Oh, enggak juga. Kalau weddingnya? Kalau wedding itu gue 25 file only per hari. Jadi kalau 2 hari ya kali ada tambahannya lah. Nggak Misalnya? nggak full 25 kali 2. Oh, oke. Hari kedua itu kalau nggak salah 15. Jadi Ada diskon 40, deh ya. 40-an ya file only. Oke, ya tetap aja buat bayar lo doang. Turun kan nggak mungkin lo doang kan? Tapi kan gue dapat satu asisten. Kalau wedding tuh 2 fotografer pokoknya. Oh. Mainnya gue. Oh, ada Secondnya biasanya kebetulan Itu- gue Ian. termasuk harga dia. Ya. Oh, oke. Tapi kalau Ian nggak bisa ya gue sama orang lain freelance. Oke. Karena dia hire mainnya gue. Oke. Kalau dia hire mainnya 2, misalkan gue dan Ian, 25 dan 25, 50. Gitu. Oke, Kalau pusing-pusing hire tuh. 4, Tito Siga waktu itu 35. Oke. Jadi ya dikali-kaliin aja. dikali-kaliin 25, aja. 25 gocap Iya, dikali-kaliin 70 aja. 120 juta tuh kalau semua turun tuh ya. Iya. Itu baru file, nggak ada album. Enggak. Siapa yang mau nikah pakai jasa maksudnya? Tapi itu semua kan setelah perjalanan jauh ya. Perjalanan pengalaman yang bertahun-tahun. Kita semua kalau ngeliat angka pasti Silau gitu. silau gitu kan. Karena di balik itu kan bisnisnya, kita invest alat segala macam itu kan keluar duit nggak sedikit, terutama alat ya. Iya. Iya gitu. Jadi emang pengalaman sih yang jadi orang beli pengalaman sebenarnya. Oke. Beli lo udah berapa kali nih memecahkan solusi tempat yang sejelek apapun, Betul. pokoknya fotonya tuh pasti dijamin keren gitu ya. Betul. Terus lo juga pakai alat bantuan gitu kan Mas ya, yang di depan-depan lensa. Oh ya suka pakai kayak diamond gitu-gitu. Kalau gua kebetulan style-nya enggak. Itu Ian, Tito. Oh, lo enggak? Gua nggak suka. Oke. Gua nggak suka. Jadi gue di Uppermost, terima kasih banget Tito Sigit, diberi kebebasan. Pokoknya benang merahnya itu strobis. Benang merah strobis, nggak harus pakai foreground itu ya. Terserah lu ya lu. Makanya kita dijualnya kan ada 4 dulu Iya. masing-masing. Oke. Klien maunya sama siapa? Karena style beda, tapi ada benang merah. Oke, benang merahnya strobis. Iya. Dan warna yang kontras gitu ya. Betul, betul sekali. Oke, oke. Gitu. Oh, jadi benar-benar dikasih walaupun udah ada benang merah tapi lu punya idealis sendiri lagi gitu Betul, ya. betul. Oke, oke, keren juga ya. Lumayan demokrasi tuh ya. Iya. Gitu Terus sih. kalau di Uppermost itu foto-fotonya yang paling lo inget kan kalau nggak salah, bukan paling lo inget Mas, yang paling gue inget tuh lo Uppermost sering ikut Fearless. Ya. Nah, lo ikut juga. Ikut Itu Fearless nih teman-teman di sini mungkin nggak tahu nih Mas, Fearless Award itu apa tuh? Fearless Award itu sebenarnya kan sebuah komunitas yang dibentuk sama orang di Amerika namanya Hui Nguyen. Hunguyen. Hui Nguyen, Dia orang Chinese keturunan. orang Vietnam. Oh, orang Vietnam malah. Tapi di Amerika. Oke. Jadi itu sebuah community. Semua fotografer di dunia itu ikut di situ. Sebenarnya untuk ya ada award-awardnya lah, ada kompetisinya. Tapi garis besarnya itu portal di mana klien kalian bisa nyari the best photographer in the world di situ. Iya. Versi Hui Nguyen ya, versi fearless. Oke. Dengan style yang fearless. Kan ada juga ada Jun Bak, ada Mai Oh, Wei. iya, Itu kan benar. style-nya beda-beda Iya. tuh. Jadi ya kita kebetulan cocoknya style-nya di fearless. Fearless. Makanya kita masuk fearless. Oke. Heeh. Itu berbayar atau free? Berbayar. Berbayar. Untuk ikut komunitasnya aja berbayar. Berbayar. Untuk kompetisinya submit foto per foto bayar lagi. Oke, pertama deh ikut komunitasnya bayarnya berapa? Ingat nggak? 60-80 dolar setahun. Setahun. Gua nggak tahu sekarang berapa ya. Oke. Terus untuk submit? Submit kalau nggak salah 4 dolar satu foto. Dulu. $4 satu Kalau nggak foto. salah ya. Oke, oke. Lumayan Jadi ya. kalau 20 foto ya 80 dolar ya. Oke. Belum tentu menang. Untuk ikutan lomba aja. Chance menang itu 1%. Oh, chance menangnya 1%. Kecil banget dong. Itu ketika menang apa yang didapat? Ya pasti namanya fotografer punya ego semuanya. Oke. Nggak dapat uang kah? Enggak, Nggak. enggak. Gua Cuman kira- watermark Fearless Award. Gua kira dapat ini kan kayak patungan gitu nih pada bayar. Habis Enggak, itu ntar Uppermost itu berempat, kita masing-masing bayar sendiri. Oke. Nggak bisa per company, per fotografer. Oh, per fotografer. Per nama. Per nama gitu Ya. ya. Heeh. Gitu. Ya berarti uang itu ya mungkin larinya ke Fearless-nya gitu ya. Ya ada di Fearless lari ke situ juga. Tapi sebenarnya kita ikut Fearless bukan buat keren-kerenan, tapi untuk memotivasi diri kita sendiri.
Sering tuh kita kalau lagi motor bareng, udah dapet belum lo Fearless? Bisa menang nggak gitu. Jadi itu yang bikin kita selalu mau kreatif, mau gua harus bikin foto bagus. Kalau nggak lo motret nggak ada tujuan, bosen. Oke. Sangat bosen. Karena emang ya kita fotografer yang ngalamin sendiri, Mas. Gue juga kan udah berapa mungkin ratusan wedding gitu ya. Moto, ya begini lagi. Terus lo semua untuk men-challenge-nya supaya termotivasi di hari H itu ya karena ada Fearless itu jadi bisa nggak nih menang gitu ya. Iya. Untuk itu ya. Iya. Oke. Jadi untuk sebenarnya itu orang bilang buat keren-keren, enggak, sebenarnya kita itu untuk motivasi diri kita sendiri di uppermost. Supaya nyari nih, ini foto nih diapain lagi. Itu memang kebukti waktu kemarin gue ke Thailand terakhir tuh sama Mame sama Julian. Itu buset dah, orang cuman lagi masang nih Mahdi nih, cuman gini-gini warnain, itu dia bisa setengah jam sejam sendiri. Betul. Tiang geser ke sana, tiang geser ke sana. Padahal fotonya udah bagus, udah keren, tapi masih belum. Masih kurang. Udah semua mindsetnya gitu tuh. Iya. Kita berlombanya bukan sama vendor lain, kita berlomba di dalam sendiri. Sama teman-teman sendiri sebenarnya. Gitu sih. Kalau nggak beneran nggak ada tujuan, nggak ada motivasi, bosen masih motor wedding banget. Oke, ini karena ini kemarin kan PKL ini udah berapa kali take podcast dan mereka nih gue suruh nih ngambil BTS nih. Ada beberapa anak yang udah diambil jepret, mukanya lagi nggak jelas, komposisi nggak jelas, abis itu merasa udah. Nah itu kan agak kurang ya. Ya memang baiknya ya cari lagi angle mana lagi, gitu lagi. Kita motret sehari itu wedding Jakarta deh ya. Seorang minimal 5.000 shot lah. Minimal. 5.000 frame. Minimal. 5.000 jepretan tuh sehari itu. Rekor yang gue ingat itu gue motret sama Tito Sigit di Kenya. Wedding India 5 hari. Kenya tuh Afrika ya? Afrika. Wedding Indian. 5 hari wedding ya. Itu per orang 1,5 tera. File-nya. Satu orang. Jadi bawa disk berapa itu? Bawa harus masing-masing. Kita selalu backup kan masing-masing, terus dijadiin satu untuk copy lagi. Iya. Gitu. Backup juga nggak mungkin satu deh. Nggak mungkin, minimal 3 lah backup. Oke, minimal 3. Itu juga udah gue terapin dan udah gue sharing juga ke teman-teman. Jadi minimal tuh 3 hard disk yang berbeda ya. Betul. Syukur-syukur kalau bisa punya akses ke cloud gitu kan ya. Betul, lebih baik lagi sebenarnya. Lebih baik lagi gitu. Jadi karena file itu kan ya lebih mahal filenya daripada harga kameranya ya. Lebih mahal daripada semuanya. Iya, nggak bakal terulang. Itu yang paling mahal. Nah kalau gitu kejadian uniknya yang ya apes deh kalau gitu di Mas Wanil alamin di dunia wedding tuh apa Mas? So far belum pernah untungnya. Wih, masih aman itu. Karena udah ada precautionnya sebelumnya. Gitu. Jadi lu sudah mempersiapkan supaya nggak terjadi hal tersebut ya? Secapek apapun kita abis wedding pasti backup on the spot 2 kali. Oh 2 kali bahkan on the spot? Karena satu gue bawa pulang, satu lagi asisten ke kantor. File harus ke 2 arah yang berbeda. Kalau kita semua mobil, dua-duanya hilang. Iya ya, misalnya ya apes-apes terjadi sesuatu dua-duanya hilang. Jadi udah pasti harus ke 2 arah yang berbeda. Oke, keren banget tuh persiapannya itu ya. Harus banget. Berarti kan wedding India kan, yo setahu gue pulang bisa subuh. Ya, dan kita biasa langsung edit. Langsung? Karena itu otak kalian masih fresh. Gue dapat frame ini, gue mau bikinnya gini, gue dapat frame ini, lakuin aja 30-40 foto sebelum tidur, sekalian backup. Anjay, itu bisa punya power semotivasi itu apa Mas dasarnya? Apakah karena hanya dibayar mahal? Duit sih bukan tujuannya sih, emang suka kita. Oh karena suka? Iya, semangat itu selalu ada. Dan di saat kebanyakan motret, itu nggak baik buat kalian. Kebanyakan motret? Itu nggak baik. Maksudnya gimana tuh kebanyakan motret? Kan banyak orang yang berpikir, gue harus banyak motret karena gue punya tujuan, gue harus reach penghasilan segini. Benar nggak? Iya, gue sebulan nyari tanggal tuh. Iya kan? Harus banyak. In a way, itu warning buat kalian sebagai vendor. Menurut saya ya, menurut opini gue, itu warning. Berarti harga kalian terlalu murah. Kalau kita kebanyakan motret. Semua orang bisa afford lu. Oke. Dan negatifnya adalah lu jadi bosan motret. Karena lu gini lagi ya. Nggak ada kreatifnya. Kalau jarang motret, lu semangat nyampe di venue. Wah, gue udah lama nggak motret nih, gue harus motret gini. Gitu. Menurut gue gitu. Tapi itu menurut opini gue ya. Oke. Tapi kan itu kalau bayarannya udah sampai segitu tuh Mas. Kalau dibayarnya baru 1 juta, 2 juta, cuman motret sebulan. 1 juta dan 2 juta itu karena di awal tuh, lu langsung ngomong, lu nggak percaya. Lu bisa jual mahal. That's the first step yang menurut gue itu salah. Harga gue cuma 1 juta. Lu udah bikin negatif sendiri ke diri lu sendiri. Oke. Tapi emang secara kita baru mulai merintis wajar.
Tapi di saat lu udah set 3 tahun, 4 tahun, lu segitu-segitu aja, yang salah bukan harga atau market, yang salah pola pikir lu. Kenapa ya gua nggak bisa maju? Itu yang lu harus telaah, lu harus pelajarin. Why? Oke. Kenapa? Gitu Iya, loh. rate gue sih udah berapa tahun ini ya segitu-segitu aja. Dan harus ada keberanian, di mana pasti job akan turun. Oke. Tapi kita waktu itu tetap percaya gitu. Apalagi di Indonesia, semakin mahal semakin dicari. Semakin mahal semakin Dicari. Ya kan paling gampang tas branded Hermes Iya. bisa ratusan juta. Itu udah kayak kacang goreng jualannya. Orang Indonesia mempunyai gengsi yang sangat tinggi. Oke. Catat guys. Dan dimanapun orang daerah terutama ya kebanyakan. Tapi di daerah saya cuma segini mas, nggak bisa. Pertanyaan pertama yang gue tanya selalu, ada brand Jakarta nggak yang pernah motret di situ? Brand gede? Ada mas. Itu dia bisa. Kenapa lo nggak bisa? Karena di saat ada brand Jakarta atau brand kota besar yang harganya puluhan juta, motret di tempat kalian yang katanya di daerah atau di pelosok, itu ada yang bisa bayar berarti. Cuman lu belum tahu caranya gimana ngambil market yang segitu. Itu yang harus dipelajarin. Fotografi is not about teknik. Lu jago motret kayak apapun, nggak bisa bisnis, percuma. Foto itu cuma 10%, 90% itu bisnis. Semua dipelajarin. Jadi jangan menghabiskan banyak waktu ngeliatin vendor gede, ngeliatin foto-fotonya. Boleh lah awal-awal untuk cari style, tapi di saat lu udah punya style sendiri, pelajarin bisnisnya. Apa yang dia lakuin, gua ngelakuin, gitu. Jadi jangan kebanyakan terlalu lihat referensi juga, karena kalian akan menjadi mereka. Tapi secara bisnis kalian bukan mereka. Secara foto iya, gitu loh. Pelajarin bisnisnya. Apa yang dia buat, gua nggak buat. Kenapa dia bisa, gua nggak bisa. Oke. Gitu sih. Keren banget. Oke mas, kayaknya pembahasan wedding nih nanti aja karena Panjang. kan lu juga kan ada workshop ya saat di The Uppermost kan. Betul. Jadi workshopnya nih mas biar teman-teman ini makin melek, nggak ada yang ngantuk. Ya. Itu workshopnya lu jual berapa tuh Uppermost? Uppermost terakhir stay crown di 5 juta ya. 5 juta satu orang. Satu orang, 2 Sekarang hari. batch terakhir udah sampai berapa ya? Belasan? Masih 5 juta. Enggak, batchnya sudah berapa belas? Oh, batch-nya udah berapa belas ya? 13, 14? 14 ya? 14. Satu batch sekitar 20-30 orang. 20-30 orang. Kali 5 juta. Ya tapi kan udah including nginep, udah including makan, dan lain-lain. Gokil. Itu teman-teman diajarin mindset kayak tadi. Ya, Lebih banyak mindset apa teknis tuh? kita sih sebenarnya pengennya banyakin mindset. Cuman ekspektasi para peserta itu adalah gimana Uppermost motret. Jadi kita praktek nggak bisa bohong, kita harus ada praktek. Oke. Biasanya hari kedua kita praktek, hari pertama kita full teori, Oke. hari kedua baru full praktek, gitu sih. Oke. Jadi wedding cukup nih kita bahasnya. Paling ini mas, kan yang soal kebanyakan hobi. Itu lo nyari apaan? Hobi lo kalau misal yang pernah gua inget-inget itu lo pernah main sepatu. Masih? Masih. Oke. Kaktus. Masih? Terus apa tuh poci teh apa mangkuk cangkir ya? Pottery? Pottery. Keramik masih? Oke. Lo waktunya banyak banget mas. Bukan banyak waktu, tapi gue orangnya mungkin terlalu kepo. Jadi kita bisa bilang mungkin hobi itu buang duit. Nggak ada hobi yang nggak buang duit. Kecuali hobi tidur sama rebahan. Itu nggak buang duit. Tapi prinsip dasar gue itu, hobi gue itu harus menghasilkan, bukan buat pribadi dulu. Maksudnya bukan sebagai pemasukan. Sebagai gantinya untuk menjalani hobi itu tersebut. Jadi gue nggak perlu keluar duit lagi nih. That's why hobi gue selalu kalau bisa menghasilkan uang untuk nutupin hobi gue gitu. Dari sepatu, awalnya gue emang suka sepatu dari kecil. Akhirnya awal pertama itu gue masukin Lego dari Amerika. Lego. Sebelum ada Lego Store ya. Oke. Karena gue hobi Lego. Lego Dulu mainan itu kan, dulu hobi Lego. Gue bisa masukin, cari tahu infonya cara masukin ke Indonesia gimana dan lain-lain. Mulailah gue beli sepatu buat pribadi. Lama-lama berapa masukin Lego? 2000 Udah kuliah. udah di Indo 2009 lah. 2009. Oke. Sebelum ada Lego Store lo Sebelum masukin ya, Lego tuh. masukin Lego buat sendiri. Terus sepatu juga buat sendiri. Lama-lama mikir, gila gue tiap bulan buat hobi gue doang aja buang duit berapa juta, nih? berapa belas juta. Ya kan, gitu. buang duit. Coba mulai jualan gitu. Instagram baru mulai. Oke. Setahun lah Instagram di situ. Nah, baru mulai jualan di Instagram Oke. gitu. Yang Juragan sneaker. Juragan itu ya? sneakers, betul. Oke. Nah, dari situ Juragan jalan sampai sekarang itu 2023 ya.
Gue start 2013, udah 10 tahun. Masih tuh. Masih. Udah jadi toko fisik offline-nya ada kan? Gue orang yang nggak mau buka offline store. Entah kenapa. Sebenarnya gue harus melawan prinsip itu sih. Cuman gue so far masih nyaman dengan online store. Tapi kalau yang kaktus kayaknya ada offline-nya deh. Kaktus ada. Kaktus gue nggak sendiri, gue bertiga. Oh, kalau yang sepatu sendiri. Sepatu sendiri. Oh, jadi ada teman-teman yang mendukung. Ayo bikin offline tuh yang kaktus gitu. Iya, betul. Oke. Ketemunya dari sepatu ya oke lah, hobi pakai sepatu. Nah, kaktus gitu? Kaktus itu hobi gua yang menggantikan hobi gua akan binatang. Gua gila binatang, pets, gila banget. Gua pernah jadi breeder anjing, breeder landak, breeder ikan, itu semua gua pernah. Landak Landak apa mini. lucunya? Ya lucu aja. Burung, gua pernah cobain semua, gitu. Dan itu ternakin ya? Ternak. Gua apapun itu, gua hobi memperbanyak. Gua suka banget memperbanyak. Happy aja gitu, memperbanyak. Akhirnya lari ke tanaman karena kebetulan setelah married. Bini gue bilang, lu nggak bisa kebanyakan binatang karena kan udah berkeluarga. Gue cari alternatif, gue cobain tanaman. Ternyata seru ya gitu. Sekarang kaktus gue udah ribuan di rumah. Itu ya karena gue bibitin sendiri. Gue pelajarin dan tuh semuanya. kaktusnya bukan kaktus biasa gitu kan? Ya kaktus biasa ada, tapi yang tanaman-tanaman Afrika tuh banyak Nah juga. itu kan tanaman-tanaman yang unik-unik gitu bentuknya. Ya, nah udah hobi-hobi gitu suka foto lah, mulai posting-posting di story kaktus. Ada 2 temen wedding photographer juga, satu udah pensiun kayak gue sekarang, satu lagi masih. Lu hobi tanaman juga? Iya nih, temuan yuk gitu. Ngobrol-ngobrol sering ketemu, ngomongin tanaman lah, nggak ngomongin wedding sama sekali ya. Agak lucu sih ya. Akhirnya coba yuk, ngomongin kaktus. kita kan bisa foto nih. Toko lain belum ada foto yang proper nih. Kita coba yuk. Akhirnya terbentuklah Kultivar. Gitu. Kultivar deh itu ya namanya ya. Makanya kita mulai deh tuh jualan tanaman, mulai jual pot-pot keramik, pottery gitu. Oh, karena dari kaktus itu kan butuh media penyimpanannya. Potnya yang bagus. Jadi potnya handmade semua, artisan gitu. Mas Sonil sendiri yang buat? Ada banyak vendor lain, teman-teman juga, dan gue juga pas pandemi kebetulan kan kegiatan berkurang. Beli pot terus, waduh capek juga ya. Terus akhirnya gue cobain bikin, seru ya buat ngilangin stres. Akhirnya ya udah kelanjutan sampai sekarang gue masih bikin. Itu belajarnya gimana? Ada, gue ikut kelas, ikut habis itu akhirnya ya beli mesin puter sendiri, beli oven sendiri, udah benar jadi serius. Berapaan sih Mas kalau mesin puter itu? Mesin puter range-nya mungkin 5-10 juta ya. Itu pakai listrik kah atau? Colok pakai listrik, tapi wattnya kecil kan mesin puter doang. Gitu. Yang intinya ovennya? Ovennya range-nya macam-macam dari 20 sampai 50-an. Lumayan. Tapi sebelum gua di set terjun, gua udah research dulu. Selalu gua apapun itu gua research dulu. Iya, gua demen banget buka-buka artikel, baca-baca YouTube tuh gua suka banget. Suka banget. Jadi lo emang untuk melakukan sesuatu tuh prepare semua gitu ya? Iya. Karena gua tahu gua sifatnya sekali terjun pol-polan. Tapi pol-polan pun ada waktunya. Kayak misalnya setahun nih, kayaknya nggak gerak nih, gua cari yang lain deh. Gitu. Tapi konsisten. Konsisten itu yang paling susah sebenarnya di hal apapun itu. Betul banget. Susah banget. Itu sih kalau tanaman. Tanaman kaktus itu ada nggak yang dari misalnya klien wedding jadi beli kaktus atau sebaliknya? Ada. Ada juga tuh channel kayak gitu jadinya. Ada. Jadi network itu paling penting. Menurut gue. Jaringan, kenalan, koneksi itu ya. Perbanyaklah circle main kalian. Kalau udah nyaman di satu circle bagus. Tapi semakin banyak semakin bagus. Kalian nggak butuh akrab, tapi setidaknya kenal. Nah iya Mas, kayak kemarin gue bilang nih, guys besok yang datang tuh fotografer hebat, bayarannya tuh mahal, puluhan juta, sering keluar negeri. Tapi mereka tapi dia mau datang ke sini tuh kalian mungkin nggak bakal ada kesempatan itu lagi dalam hidup kalian. Kalian kan orang Citayam, Bojong gitu-gitu Mas, daerah Depok sini. Ya ternyata terbukti kan dari omongan Mas Sonil juga bilang seperti itu, koneksi itu penting. Sangat penting. Gimana caranya lo bisa nyampe tahap level segitu kalau lo nggak minimal kenal? Ya. Sekarang sih mereka ini dimudahkan dengan bisa DM lewat Instagram. Betul. Gitu kan ya. Gitu. Betul. Jadi bersyukurlah kalian hari ini masih PKL di Kamila bisa ketemu Mas Onil yang sering keluar negeri tuh. Nah Mas, kalau ngomongin keluar negeri itu hobi juga atau jalan-jalan? Ya hobi. Gue emang punya cita-cita gue harus lihat semua negara sih.
Di Kebetulan dunia. ketemu istri juga yang gila jalan-jalan. Oke. Jadi kita selalu ada rezeki, ada waktu, kita cabut. Istri konten kreator kah? Atau? Enggak, istri gue punya bisnis sendiri. Dia punya Tapi bisnis. keluar negeri nggak dikontenin? Enggak. Moto mah banyak gua, kan gua Instagram husband pribadi ya, Iya. seumur hidup. Heeh. Tapi fotonya paling diupload ya dikit lah. Iya, gue ngeliatin nih IG lu follower banyak 20K gitu. Tapi bini lu di bawah 10.000. Iya. Cantik iya. Tempat indah. Heeh. Kenapa tuh? Ya mungkin pribadi orang beda-beda ya. Dia juga udah tergantung. Kalau gua mungkin lebih outspoken, lebih suka upload karena in a way it's my self branding gitu kan. Oke. Kalau bini gue bisnisnya udah settle, dia nggak perlu branding lagi. Dan dia emang lebih suka ya udah fotonya buat dia aja gitu. Ya suka upload kadang-kadang gitu. Gitu aja sih. Terus kalau keluar negeri itu paling jauh di mana, Mas? Jalan-jalan apa pekerjaan? Iya, dua-duanya. Kalau pekerjaan itu ke Tanzania Tanzania. di Afrika, 31 jam perjalanan. Pesawat. Pesawat itu Jakarta Bangkok, Oke. Bangkok Kenya. Oke. Dari Kenya kita naik lagi kapal feri. Oh, kapal ferinya 3 jaman. 3 jam. Oke. Itu di bukan ferry sih, waktu itu naik private juga sih sebenarnya. Itu langsung atau ada berhenti-berhentinya berapa Langsung. jam? Langsung. Capek Jadi pas kita banget. nyampe Kenya, klien semua sama keluarganya udah pada siap, kita berangkat bareng-bareng ke Tanzania. 31 jam. 31 jam total. Kalau jalan-jalan Jalan-jalan paling jauh mungkin Iceland ya. Islandia. Ya, Islandia. Itu di benua Antartika atau Enggak, di Eropa masih. Oh, di Eropa masih. Di masih. Eropa. ngapain tuh jalan-jalan jauh? Jalan-jalan. Lihat dunia lah. Karena mumpung masih segar. Kalau gue punya prinsip, kan banyak orang, gue cari duit, biar gue bisa jalan-jalan nanti kalau udah tua. Udah tua susah jalan-jalan. Iya. Makan dikit, tenaga udah nggak ada. Repot malahan. Iya. Gitu. Total mah udah berapa negara berarti? Semua benua udah nih, berarti Afrika udah. Yang belum Amerika Antartika mah aja. udah. Oh iya, Antartika. Dingin ya. di Masih sana. belum, mau, tapi belum. Oke Mas, mungkin agak mundur dikit. Kalau waktu itu kalau nggak salah Uppermost pernah ngasih workshop yang di Way Up North itu ya? Ya, Itu di itu di Sweden, di Stockholm. Itu bukan, gue tim Hore, pembicaranya itu Tito dan Sigit. Oh lo ngikut? Gue tim Hore. Karena habis itu kita lanjut ke Norway, ke Iceland, segala macam. Itu jalan-jalannya. Jalan-jalannya, gue tim Hore. Nah itu guys, jadi The Uppermost ini segitu kerennya. Jadi orang Indonesia bisa ngasih workshop di, tadi mana Mas? Di Swedia. Di Swedia. Stockholm. Ngasih workshop loh. Sebenarnya bukan workshop sih, seminar. Ya, Seminar. Jadi pembicara untuk 1 jam. oke. Tapi itu banyak world class photographer sih yang pembicara lainnya sih. Ngomonginnya tentang apa? Tentang industri fotografi di Indonesia. Di Indonesia, oke. Bagaimana mereka merintis dan lain-lain. Nggak ada teknik sama sekali. Oh, oke. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi udah sejauh itu mah gokil sih. Ya kita cukup beruntung lah. Cukup beruntung. bisa Oke, begitu. oke. Oke, jadi fotografer wedding udah dibahas, Ya. terus hobi-hobi, suka jalan-jalan. Nah, ini nih Mas, yang bikin gua kepo nih, Instagram lo sekarang tuh nguploadnya foto-foto yang bukan dibuat sama lo sendiri. Ya. Jadi kan AI generate gitu ya. Ya. Nah, itu gimana sih? Kita di sini mungkin ada banyak yang belum tahu, gue sendiri pun belum terlalu memperdalam itu cara buatnya gimana? Lo bayar orang untuk dibuatin yang Nggak. namanya AI itu Nggak, atau gua- AI? Sebenarnya AI itu kan sekarang lagi semakin booming ya. Ya. Ya biasa kayak gue bilang, gue tuh orangnya kepo, gue suka mencari tahu. Oke. Jadi ini apaan sih gitu? Hmm. Berhari-hari bahkan minggu kali gue YouTubean setiap hari baca-baca artikel, akhirnya gue cobain gitu. Nah AI itu kan dibikin dari pakai bukan apa ya, aplikasi kali ya, Di website gitu. bukan ada yang website, semua pakai Discord sebenarnya, nyambungnya ke Discord. Oke. Itu ada banyak, ada DALL-E, ada Midjourney, ada Blue Willow, ada lagi yang namanya Stable Diffusion, pokoknya banyak banget AI gitu yang bisa bikin. Ya udah itu basically AI itu adalah apa yang lu punya di otak, lu ketik. Lu punya gambaran mau foto seperti ini, lu ketik. Jadi kita punya imajinasi apa? Lu ketik, nanti di generate sama dia Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oke. Di generate. Nah, tapi itu generate pun bisa puluhan kali untuk dapat satu image. Nggak cuma satu lu puas. Itu kan yang itu lo ada gambar babi ngepet tuh. Ya. Itu lo ngetiknya apa? Indonesian small black pig.
karena warna hitam. Oke. Gue kira babi ngefet gitu. Enggak, tapi sedetail mungkin sampai backgroundnya mau kayak apa, lightingnya kayak apa. Oh. Terus banyak perhiasannya, terus di sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa, itu semua sedetail mungkin. Ngarang cerita. Itu nanti ketika lo ketik enter, berapa lama muncul gambar tersebut? Kebetulan yang gue pakai itu sekitar 2 menit, 3 menit. Ya cepet banget. Cepet, 2 menit, 3 menit. Tapi yang pas keluar, kadang-kadang babi kakinya satu di atas, hidungnya di mana, namanya AI generated kan nggak bener-bener jadi langsung. Puluhan kali, sampai yang lo mau. Enggak sampai itu struktur badannya ngasal gitu dia maksudnya. Hidungnya di mana? Nah, jadi AI itu masih banyak kelemahannya. Kayak tangan manusia itu selalu jelek. Tangannya bisa jarinya 7. Oh. Kalau nggak jarinya 5, 2 di sini. Gitu. Hidungnya bisa menyot, mukanya bisa turun. Itu semua pengaruh. Oke. Jadi that's why sekali generate itu bisa puluhan kali untuk dapat satu yang lo mau. Enter ini. Ya. Terus memperbaikinya gimana? Ketikannya berarti kurang benar. Tapi generate ketikannya udah benar. Belum yang lo mau, lu enter lagi yang sama sampai keluar yang lo mau. Oke. Gitu. Jadi AI sangat memakan waktu. Oke. Kalau orang-orang bilang AI mah gampang. Iya, gampang lu langsung di-generatein. Cuman lu punya kesabaran nggak untuk satu frame tuh berapa puluh sampai ratusan kali. Oke. Gitu. Itu bayar kah? Kebetulan gue pakai berbayar. Karena unlimited kalau berbayar. Oh, unlimited generate-nya. Ya. Berapa, Mas? Itu $30 sebulan. Oh, sebulan $30. Oke. Jadi lu masuk ke website atau download aplikasi dari Play Website, Store dari atau? Discord. Oke. Yang gue pakai itu Midjourney. Oke. Paling cocok pakai Midjourney. Ada orang yang cocok, temen gue pakai DALL-E. Hmm. Beda-beda, setiap orang tergantung stylenya aja, sukanya pakai apa. Oke. Gitu. Jadi lu ya tetap lagi ya berimajinasi lagi nih gue mau Betul. ngasilin gambar apa sama kayak foto strobis lu yang tadi. Iya. Ya dong, kita mau buat suatu karya kan, even pelukis saya udah tahu di kepala mau bikin apa. Kalau nggak, lu mau bikin apa? Tetap butuh imajinasi Betul. manusianya ya. Nah, gue bermain-main dengan AI itu sebuah media di mana gue bisa ngeluarin imajinasi gue yang gue nggak bisa foto. Iya, karena foto lu lumayan ajaib-ajaib tuh yang Nggak bisa AI gitu. itu. Jadi ya itu yang gue pengen bikin. Ada kakek nenek jadi superhero gitu-gitu Betul, kan. betul. Jadi sekarang udah mulai, karena 2 bulan terakhir gue lagi ngulik AI banget. Apa yang di kepala langsung gue catat di HP, di notes. Oke. Jadi mungkin Tiba-tiba lagi nyetir gitu, kepikiran, gue catat dulu, nanti di rumah gue bikin. ntar ada AI anak PKL gitu kali. Mungkin, kita nggak tahu ya. Yang lihat banyak banget nih manusia, gue apain nih, lo lagi Gue berimajinasi menghabiskan gitu waktu ya. cukup banyak, maybe kayak working hours, 9 to 5 gue ngulik AI. Sekarang. Oke, seniat itu loh. Yes. Apa yang kira-kira bakal jadi sesuatu yang menghasilkan banget kah? Ada yang lo udah jual? Jual ada, tapi belum banyak. Tapi beberapa orang udah mulai kontak gue untuk ngajak collab sih. Brand. Ada brand, ada arsitek, ada lah pokoknya. Padahal dia tinggal ngetik, bukan tinggal ya, tapi padahal dia bisa melakukan itu. Tapi gini, lucu AI itu apa yang gue buat nggak bisa, belum tentu lu bisa buat dengan kata-kata yang sama. Karena setiap kali lu enter keluarnya beda. Jadi faktor luck juga ada. Ada dong. Oke. Jadi dia nggak akan generate foto yang sama. Gue kira kalau kita ngetik sama, oh nanti keluarnya itu juga. Enggak. Gue ngetik Random aja gitu ya. Indonesia, keluarnya misalkan bendera. Lu ngetik Indonesia, nanti keluarnya Monas. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Gitu. Oke. Tapi peluangnya kira-kira bakal bertahan lama kah? Atau karena kan ada juga nih Mas, yang kayak kemarin gue baca di Petapixel tuh yang lagi lomba foto, dia pakai foto AI ketahuan. Itu kan sengaja. Dia mau coba. Bisa menang nggak? Kan akhirnya kan dia ngaku. Akhirnya nggak menang nggak apa-apa. Cuma dia pengen tahu AI itu sejauh apa. Ternyata bisa menang. Gitu. Kalau so far sih sekarang gue masih mengulik sejauh mungkin. Sebenarnya preparation. Kalau in a way nanti ke depannya AI semakin gila, lu udah di level tengah setidaknya, bukan di atas. Tapi kalau lu baru udah di atas, lu baru mau mulai, ketinggalan jauh balapannya bos. Nggak akan pernah salah untuk belajar. Karena belajar itu nggak pernah rugi. Nggak akan pernah salah buat belajar. Nggak akan rugi, beneran. Setidaknya lu tahu, dan juga ini menjadi bagus buat lu networking. Ketemu teman ini bahasa ini, lu tahu sedikit. Lu ketemu ini tahu sedikit. Dibanding lu bengong-bengong doang nggak ngerti dia apa mau ngomongin. Jadi lu bisa nyambung sama circle ini. Di sana itu semua chance bisnis menurut gua. Selain pertemanannya. Iya. Pertemanan nomor 1. Tapi kalau lu nggak ada bisnis, why not? Iya. Bonusnya kan itu. Bonusnya ya? itu. Kan terutama pandemi kemarin ya, berasa gitu.
temen gue tiba-tiba, lu kan bisa gini, kerjain gue ini dong. Ya udah, gue kerjain. Gitu loh. Jadi connect. Kalau kita misalkan maaf fotografer gitu wedding, mainnya sama fotografer wedding ya terus, nggak kemana-mana, nggak akan kemana-mana. Karena yang semakin wedding fotografer itu biasanya ngomongin teknik. Iya. Ego makin tinggi egonya. Oke. Dan yang melihat lu keren itu bukan klien lo, yang melihat lu keren itu teman-teman sesama fotografer. Iya. Klien awam mah dikasih foto ini juga udah seneng banget. Karena klien itu selalu baru, selalu fresh. Dia mah nggak peduli lu siapa, teknik lu kayak gimana, mau tingkat dewa juga, ya pokoknya. Itu momen gue lu abadikan sebagus-bagusnya aja udah, pentingnya itu aja. Jadi semakin banyak bergaul dengan fotografer, ego lu semakin tinggi. Karena gue harus lebih baik dari lu. Ego lu akan semakin tinggi. Which is bad. Nggak bagus menurut gue. Noted banget tuh mas, noted. Perbanyaklah circle di luar pekerjaan lu. Karena lu nggak akan tahu pekerjaan lu berikutnya apa. Bener. Kalau agak cerita sedikit tentang gue mas, gue jadi fotografer aja di umur 30. Jadi baru ketemu kamera tuh di umur 30, sekarang umur gue 38. Ya. Itu dunia baru gitu. Ya. Dan sekarang gue juga pengennya sih di umur 40 tuh udah nggak turun yang harus rutin turun. Jadi gue bisa memilih klien mana yang gue bakal turun. Oke. Pengennya tuh kayak gitu. Sementara lu sudah di umur 37 udah memutuskan pensiun tuh. Nggak bakal balik lagi. Ya kalau harga cocok boleh. Tapi kalau untuk gue bikin brand sih enggak. Oh. So far ya. Padahal kan gue nggak bisa bilang 100% gue nggak bakal balik. Tapi sementara ini saat ini gue belum merasa gue butuh bikin brand lagi. Circle kalau kan udah oke banget. Yang kalau nggak salah yang motor Ringo Agus juga lu ya? Iya itu kebetulan diajak teman motret. Oke. Diajak teman. Nah yang sangat ini sekali lagi ini opini gue pribadi. Di saat lu lagi tingginya menjadi vendor fotografi, duit banyak tuh masuk. Jangan pernah kalap untuk ngikuti alat-alat. Oke. Duit lu itu buat invest bisnis lain. Bener banget sih. Kalau gue mindsetnya dulu pakai alat yang terbaru, yang canggih, sampai lupa narok keran yang lain nih. Pas pandemi bubar semua. Gue sangat beruntung dengan adanya bisnis yang lain saat pandemi, gue masih bisa survive. Oke. Pandemi harusnya memberi pelajaran yang banyak ya buat semua orang ya. Bahwa satu keran itu nggak cukup. Satu keran nggak cukup. Jadi orang lain pada pusing, di saat orang yang punya banyak keran itu nggak terlalu pusing. Iya, ada keran lainnya. Betul. Dan sampai kapan lu mau motret atau mau shoot wedding, video gitu? Sampai kapan? Karena regenerasi itu pasti. Dimana lu di saat harga lu misalkan 100 juta, di bawah ada yang sama saya 10 juta aja deh. Dan belum tentu hasilnya lebih jelek dari kita. Iya, bisa mungkin sama. Ada waktu lu harus regenerasi. Dan di saat lu udah mau regenerasi, lu udah punya bisnis lain. Buat hidup lu seterusnya. Oke. Jadi mungkin aja nanti bukan cuma AI fotografi, bukan kaktus, bukan sepatu, tapi hal lainnya yang belum tahu. Gue akan kepoin apa nih nantinya. Pokoknya keran sebanyak-banyaknya. Karena lu nggak pernah tahu. Dan fotografi itu menurut gue, ini gue ngambil pribadi ya dulu ya. Gue dapet klien banyak banget, sampai nggak punya waktu pribadi sama keluarga, sama teman-teman. Dan akhirnya gue jatuh sakit. Oh sampai segitunya tuh? Kecapean. Sakit masuk rumah sakit. Habis juga duitnya bos. Buat apa? Jadi kebanyakan job itu belum tentu bagus. Oke. Del. Waktu lu yang lu kurangin dengan harga lu mungkin naik, jobnya kurang, waktunya bisa buat keluarga, buat pribadi sendiri, buat teman-teman dan buat koneksi baru. Oke. Karena kita hidup sesama manusia butuh komunikasi sama banyak orang. Kalau nggak hidup lu di situ terus, nggak kemana-mana, nggak akan kemana-mana. Oke. Itu menurut opini gue ya. Benar. Mungkin ada yang merasa enggak kayak gitu, gue butuh pokoknya job gue setahun 200 gitu, nggak mungkin. Enggak lah. Gue pengen satu job dapat langsung 30 juta udah kelar gitu. Sebulan 2 mah udah cukup banget ya. Dan alat itu adalah ego fotografer yang untuk terlihat keren sesama fotografer. Alat dia baru lagi. Iya makanya lu kan gue lihat di Instagram tuh posting pakai ya ini Mas Onil cuma pakai Fujifilm X10. Ya. Jadi benar-benar ego lu nggak, ya kan kalau misalnya lu kan duitnya banyak pasti kan. Kenapa nggak beli XH2S gitu yang harganya 40 juta? Fungsinya buat apa? Kalau gua motret tadi tuh pakai Nikon D750 untuk kerja. Oke. Udah sekitar 3-4 tahun nggak pernah gua ganti, udah hancur-hancur. Gua udah cukup gitu. Kalau lu ngikutin kayak handphone nggak ada habisnya.
Ini lu jual udah nggak ada harganya, lu beli lagi 40 juta. Duit itu 40 juta lu bisa bikin usaha sesuatu. Atau lu invest ke saham kayak emas batangan kayak apapun itu. Dimana itu bisa menjadi keamanan lu pas nanti lu udah nggak motret. Kan ego kita doang, gue perlu alat terbaru. Malah kadang-kadang, iya fokusnya lebih cepat. Elah kalau buat pekerjaan lu bukan balapan buat apa? Kalau menurut gue ya, buat apa? Bener banget mas. Buat apa? Oke, ini keren banget sih nih obrolannya. Kalau dilanjutin sih bakal panjang dan juga mereka harus bayar juga ya, ada boxon nanti. Ini kasih, ntar mereka juga meledak palanya mas, kebanyakan ini apa betul. Nih gue disuruh apa nih, suruh itu. Betul. Kita kasih kesempatan nih mas buat mereka ini. Boleh, yang mau nanya dipersilahkan guys. Nggak 17-17-nya kan? Enggak, yang mau nanya aja. Nggak apa-apa 17 juga, ayo gue jawab. Tuh. Perkenalkan, nama saya Chandra. Sorry siapa? Chandra. Halo Chandra. Saya mau nanya, tadi di awal itu ngebahas strobis ya? Iya. Aku masih nggak ngerti strobis itu apa. Strobis itu teknik fotografi pakai flash ya, kayak lampu-lampu studio mungkin atau pakai flash, off flash yang kayak gitu. Jadi nggak pakai natural light? Natural lightnya tetap ada, tapi kan kadang-kadang kan kayak mendung atau apapun kan flat ya jadinya ya. Jadi yang flash kayak gitu ya, bukan yang kayak gini? Enggak, kalau ini kan continue. Ya, Oke. Off camera flash. Oke. Ngerti. Terima kasih. Sama-sama. Kan tadi abang bilang abang pengen ke seluruh benua. Salah satunya yang belum Antartika. Apa yang ada di pikiran abang buat moto di Antartika? Apakah abang pengen nyari putih-putih? Apakah pengen nyari apa? Salju kan ada di Eropa juga, ada di. Apa yang pengen abang foto di sana? Iya, gue pengen tahu tempatnya kayak apa aja sih. Berarti lebih pengen ngeliat aja. Iya, karena explore. dunia kan sangat besar. Lu nggak pernah tahu di luar sana ada apa. Berarti lu termasuk explorer ya? Dora gitu? In a way iya, karena gue sangat suka solo traveling. Gue pernah ke New Zealand 2 minggu sendiri nyetir. Ke Iceland gue pernah sendiri 2 minggu nyetir. Sendirian ya, bener-bener nggak ada teman. Gue sendirian. Istri? Nggak ada. Gue sendiri. Sendiri? Itu waktu belum kawin, masih single. Oke, baik. Makanya hoki banget ketemu istri yang suka jalan-jalan juga ya, sekarang jalan-jalan berdua. Oke. Gitu. Pengen tahu aja ada apa sih. Berarti lebih ke arah explore aja, pengen explore Iya. aja. Makasih bang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya. Ya Nesya. Aku mau nanya kak tentang AI yang tadi kakak itu. Itu cara buat gambar itu diklik? Ya, diketik. Diketik. Iya. Diketik yang apa yang kita mau. Iya. Terus habis itu langsung muncul. Iya. Nggak diceritain kayak kan tadi ada gambar yang nenek-nenek tuh yang ini kayak nenek-nenek yang punya style terus energi kayak gitu, apa langsung dari pikiran kita pengen gambar nenek-nenek terus abis itu di belakangnya background warna-warni terus dikasih model gitu, atau diceritain tentang fotonya itu? Lebih pengen fotonya kayak apa sih? Kayak misalkan paling gampang ya, misalkan nenek-nenek jadi Iron Man gitu, tulis aja Grandma as Iron Man. Oh gitu. Itu paling simple, tapi kan apa yang kita mau biasanya nggak sesimpel itu. Mungkin Iron Man lagi di kutub utara, jam berapa, pakai lensa berapa, kameranya apa, itu semua diketik. Sedetail mungkin. Sedetail itu. Sedetail mungkin. Jadi kalau tiba-tiba kok gue punya jadinya gini ya lu kurang detail. Gitu. Kurang jadi detail. kayak cerita lah. Cerita, ngarang cerita aja. Ngarang cerita. Jadi gue untuk ngerjain satu series itu 2-3 hari. Untuk 5-10 foto. Berarti ya sama nggak sama yang gambar sendiri ya? Iya, beda, tetap beda gitu. Kalau yang AI kan diketik kan? Ketik. Jadi AI itu text to image. Gitu. Jadi harus pintar-pintar ngetik. Betul, harus jago mengarang. Iya. Gitu. Lebih mudah sepertinya. Kelihatannya gampang, tapi ya itu, waktu sih, makan waktu banget. Tapi nagih. Lu akan penasaran terus sih. Jadi pengen ikutan. Cobain aja. Seru banget. Seru banget. Itu aplikasi atau? Iya, pakai aplikasi yang tadi gue sebut banyak, ada DALL-E, ada Stable Diffusion, ada Blue Willow, ada Midjourney, ada banyak. Google aja, banyak banget kok. Itu berbayar atau? Ada yang berbayar, ada yang enggak. Yang tapi pastinya berbayar pasti lebih baik. Yang nggak berbayar apa? Itu Blue Willow, DALL-E, kayak Stable Diffusion juga nggak bayar. Midjourney pun ada yang gratis, cuman 25 kali doang tapi. Oh, pakai HP bisa? Bisa? Oke. Bisa. Aku nanti Gitu. mau coba deh. YouTube aja, gue tuh nge-YouTube AI seminggu baru mulai. Jadi istri gue paling gampang pengen tahu gue lagi ngapain. Lihat aja YouTube search gue ngapain. Itu yang lagi gue dalemin, pasti.
Paling gampang. Mau beli handphone aja gue tuh pasti YouTube-nya keluarnya handphone terus. Karena gue selalu perdalam, sekepo itu. Dan konsisten, itu paling penting. Jangan sebulan udahan. Belum juga orang tahu lu main AI udah, gue udah gak main lagi gitu kan, lucu banget. Konsisten lah, paling susah. Oh iya Kak, satu lagi nih Kak. Apa yang bikin abang tertarik sama foto AI? Kenapa nggak gambar aja? Satu, gue nggak bisa gambar. Kedua itu ya karena gue bisa imajinasi gue yang nggak bisa gue foto itu gue bisa bikin dari AI. Banyak orang kan yang skeptik yang kayak AI mah gini gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi gue pengen coba. Ya pendapat orang kan beda-beda. Well, this is me, gue mau coba AI. Yang kenapa enggak gitu kan, nggak dibilang salah juga kan sebenarnya kan gitu. Jadi pengen sesuai sama interpretasi lah gambar. Iya, kayak misalkan paling gampang series babi ngepet ya. Iya. Nggak mungkin gue fotoin babi ngepet, mana ada gitu. Jadi ya udah gue bikin babi ngepet gitu. Gitu aja sih, segampang itu sih sebenarnya prinsipnya. Nama gue Fatih kayak tadi. Selamat datang kembali. AI apa yang terbaik menurut Bang Onil? Software, maksudnya aplikasinya. Aplikasinya, dan kenapa? So far ya, sejauh ini Midjourney. Tulisannya gimana? Midjourney. Mid Midjourney. tengah, Iya, tengah Midjourney. journey. Iya. Midjourney. Karena itu yang paling bisa realistik so far So far. sejauh ini. Tapi kedepannya kan AI itu banyak, ada yang bisa bikin lagu, bisa bikin musik video, bisa ganti suara. Anything AI can do sekarang, apapun itu. Sebentar lagi akan ada masanya video semua dari AI. Oke. Karena udah ada yang develop, tapi sekarang masih rough, masih jelek. Kalau sempat viral itu yang AI suara Leonardo DiCaprio lagi speech, tapi suaranya berubah-berubah jadi sesuai orang yang dia mau. Jadi bentuk mulutnya pun sama. Itu nggak kelihatan bohongan? Wih, berarti bahaya dong kalau Bahaya. disalahgunakan. Kalau disalahgunakan sih bahaya banget. Oke. Bahaya banget. Gitu. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Adit. Halo Adit. Kak, saya mau nanya untuk tips yang untuk kita yang mau mulai menginvestkan ke sesuatu atau memulai bisnis baru itu apa sih, Kak? Maksudnya tips pertama, perbanyak research. Sangat harus suka baca. Dan harus konsisten, lu keponya sampai mau tahu sejauh apa. Karena dunia sekarang gampang banget, tinggal Google, tinggal YouTube, semua ada. AI itu gue full belajar dari YouTube dan dari Google. Semuanya. Tapi seberapa jauh, lu mau instan apa enggak? Karena gue percaya nggak ada sesuatu yang instan. Gitu. Jadi ya emang lu harus kasih waktu untuk belajar itu gitu, kasih waktu. Dan kalau misalkan emang harus berbayar dan kebetulan ada rezekinya, bayar aja. Karena yang gue bilang, belajar itu nggak pernah ada ruginya. Dan satu lagi. Ya boleh. Menarik nih Mas. Sebelum nanya pada gini, sekarang pada rebutan ya. Gue dulu. Iya. Iya, gimana? Gimana, ayo. Kan kakak ini mau nyoba suatu hal yang baru ya, Iya. kayak bisnis kaktus dan yang lain-lain. Itu cara ngeberanin diri buat nyoba hal itu gimana sih? Percaya nggak percaya ya, gue kan kelihatan sekarang bawel banget nih. Dunia wedding itu yang bikin gue jadi bawel. Dulu gue sangat, kalau bahasa keren sekarang introvert, ya kan. Gue diem, ketemu orang cuma diem ya gitu. Tapi dunia wedding sangat merubah pribadi gue, di mana gue harus ngobrol ke banyak orang, terutama handle klien ya. Bride and groom tuh, kalau kita kayak patung sih kesian sih gitu kan, karena mereka juga nggak tahu mesti ngapain kan, pose apa, berdiri di mana. Dunia wedding sangat merubah hidup gue, itu pertama. Yang kedua, coba aja dulu. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Hidup kan selalu banyak gagal ya, nggak mungkin selalu berhasil. Kalau gagal, pilihan ada dulu. Mau coba terus lagi berapa lama, atau ya time to move on, try something new. Tapi setidaknya lu pernah coba. Kalau lu nggak coba, banyak orang yang melakukan research kebanyakan, akhirnya banyak pertimbangan, kebuang waktu setahun 2 tahun, akhirnya nggak jadi-jadi. Jangan kayak gitu. Coba aja dulu, gitu. Nggak berhasil ya sudah, nggak apa-apa kok. Gitu aja. Nggak harus sukses ya. Nggak harus sukses. Yang penting lu coba. Kalau bisa sukses ya plus, kalau nggak bisa ya sudah, gitu. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama. Halo Kak, aku Halo. Andin. Aku mau nanya, tadi kan Kak Onel ini kan banyak banget hobinya ya, sepatu, kaktus, dan lain-lain. Itu cara ngatur waktunya kayak gimana? Ngatur waktu itu kayak kaktus kan gue udah tahu. Gue tuh biasanya setiap pagi ke atas, di rumah gue kebetulan ada greenhouse. Jadi setiap pagi itu waktunya gue ke atas, iniin tanaman dulu. Ya sebenarnya kayak diatur aja daily life schedule-nya, lu bikin waktu jam segini sampai jam segini gue ngapain, jam segini.
gue masih berantakan jujur. Tapi jadi terjadwal ya? terjadwal harus. Walaupun gue entrepreneur cuman di rumah, kerjaannya dari handphone dan lain-lain, tapi gue tetap bikin jadwal. Kalau nggak, ya rebahan mulu, nggak kelar-kelar gitu ya. Gitu. Jadi emang harus dari diri sendiri sih. Dan akhir-akhir ini gue menemukan sesuatu yang bagus buat diri gue kebetulan. Sejak mulai mungkin dari tahun lalu, September, Oktober, gue mulai baca buku. Gue targetnya seminggu 1 buku. Buku apa tuh? Buku apapun itu. Oh, Percaya nggak percaya, itu membuat diri lu lebih baik. Karena lu harus konsisten. Kayak gue tuh sekarang jadwal sehari gue harus 1 jam baca buku. Harus. Paksain. Awal-awal berat banget. Olahraga pun gue sekarang udah mulai rutin. Setiap hari gue berenang. Itu dari diri sih buat berubah. Kalau nggak bagus. Karena olahraga lu sehat, pikiran lu lebih jernih. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Itu aja. terus kadang suka ada rasa males nggak gitu? Tapi Pasti. itu ngatasinnya gimana tuh kalau males? Itu terutama karena COVID ya. Gue merasa lately itu tahun lalu tuh kayak gila diri gue tuh banyak menunda pekerjaan ya. Karena udah kebiasaan santai kan. Makanya gue mulai olahraga, gue mulai baca buku. Semua dan mulai gue catet. Apapun sekarang gue catet di notes handphone. Jadi ya emang harus dari diri kita. Nah salah satu kenapa gue bisa berubah, gue baca buku. Di salah satu buku ada yang kena banget buat gue. Lu harus gini. Nah itu kena. Nah dalam satu buku itu juga belum tentu lu udah baca ratusan halaman dapat poin 1, belum tentu. Nggak tentu, bener-bener nggak tentu. Tapi setidaknya dalam satu buku kadang-kadang ada 1 poin yang akan bikin lu kayak, oh iya ya, gue harus begini, gitu loh. Banyakan sih gue baca buku financial sama self development, kebanyakan. Oke, cukup. Terima kasih Sama-sama. jawabannya. Kak, aku mau nanya terakhir aja. Nggak mau lagi jawab. nih. Ya Allah ya Rabbi. Gimana? Ini kan ada foto yang kayak gini nih. Ya. Kayak gini. Ya, Nah, ini bikinnya diketik ceritain muka kita atau emang dari foto kita terus masukin ke situ terus abis itu ketik kita mau apa? oh oke. AI itu ada yang namanya juga bisa di blend. Kita upload foto seseorang, terus ditambahin ketikan. Jadi let's say misalkan apa ya, Dian Sastro lagi naik motor, misalkan. Ya foto Dian Sastro yang kita masukin, terus di belakang ketik naik motor. Tapi nggak akan sama muka Dian Sastronya. Beda dengan lu edit pindahin muka. Karena ada ini juga ya, karena kan AI itu sekarang kan abu-abu copyrightnya karena mengambil dari seluruh dunia punya pekerjaan orang lain sebenarnya kan diambil sedikit-sedikit algoritmanya kan. Jadi dia nggak mungkin bikin yang sama. Nggak akan bisa dia benar-benar plek muka Dian Sastro, nggak bisa. So far sejauh ini. Lukian berarti ya? Apa? Lukian, Iya. beruntungan. Semirip-miripnya pun juga paling 70%, 80%. Gitu. Halo, kenalin aku Herdian. Ya. Ini sih bukan pertanyaan ya, cuma kayak minta kata-kata motivasi aja kayak misalkan ngomongin apa namanya tadi konsisten. Kita nih anak muda kadang suka jenuh, males atau mager gitu. Minta kata-kata motivasinya. Motivasinya. Iya, motivasi. Untuk kita semua. Sama sih, gue pun kita umur segini pun juga masih banyak malasnya, masih suka rebahannya gitu kan. Tapi waktu seumur kalian pun gue pasti bersifat yang sama karena itu udah mungkin gennya kali ya dari umur sekalian ya. Cuman one thing that yang gue pelajarin dan gue agak suka nyesel itu kenapa ya dulu gue seumur kalian tuh nggak begini gitu. Karena lebih baik apa ya dibanding waktunya buat malas-malesan, waktu itu berharga loh. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin besok amit-amit kita kenapa-napa, kita juga nggak pernah tahu. So make the most of it. Semua hari lu isi dengan hal-hal yang positif. Jangan malas-malesan. Lu udah buang waktu dengan malas-malesan gitu loh. Jangan pernah malas gitu. Jadi ya daripada tiduran ngapain kek? Misalkan nyangkul kek di depan atau apa gitu. Yang penting aktivitas gitu. Olahraga kek gitu. Dan main game boleh. Gue setiap malam masih main game 1 jam. Karena itu pelepas stres. Main game itu boleh, tapi berlebihan itu yang nggak boleh. Kecuali mau jadi atlet e-sport ya. Gue kalau sekarang kan bingung ya. Game jadi e-sport ya. Ya. Game apa, Bang? Gue main Apex Legends. Apex Legends. Gue main. Setiap malam pasti gue main. Sejam aja. Sejam maksimal 2 jam untuk lepas stres aja. Hari lu nggak mungkin hidup lu damai setiap hari, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, makasih Bang tuh. Sama-sama.
Oke, Mas Onil, terima kasih nih udah menjawab Sama-sama. pertanyaan anak-anak PKL yang pada kepo. Kuncinya sih mereka pengen sebenarnya nggak pengen juga jadi orang males ya. Ya. Cuman mereka pada bingung gitu. Cuman Wajar. lo berhasil membuat diri lo yang tadinya katanya lo tuh nggak suka ngomong, introvert, terus juga kenapa nggak dari dulu sewaktu muda lebih kayak sekarang. Itu kan penyesalan masa lalu, tapi ya itulah hidup harus terus berprogres ya intinya. Betul, ya. betul. Harus ya lebih baik dari sebelumnya. Ya. Lo mau baca buku, ya kan? Ya. Orang mau pada dari tablet, dari ini Ya. lo mau baca buku fisik gitu ya. Iya, itu lagi satu hal yang gue pelajarin, cari apa yang lebih nyaman buat diri kalian. Kalau gue baca buku tablet gue nggak bisa. Gue beli fisik dan gue matiin handphone, maksudnya di silent, nggak boleh ada TV dan nggak boleh lagu ada yang ada kata-katanya. Gue selalu cuman ambience doang. Itu yang paling cocok buat gue untuk konsen baca. Jadi lu sambil denger lagu tapi instrumen aja. Iya, jadi kan setiap orang beda-beda gitu. Ada yang mungkin suka sambil denger musik rock sambil baca. Cari yang nyaman buat lu apa. Oke. Dan olahraga pun gue suka renang karena setelah banyak olahraga yang gue lakukan, gue paling suka renang karena gue berenang itu zen time-nya gue. 45 menit gue berenang setiap hari. Itu gue pakai kacamata yang tutup kuping. Gue nggak denger apa-apa. Sambil berenang gue bisa mikir. Tapi kan lu mesti cari yang cocok. Mungkin lu suka yang main bola atau lu sukanya apa. Kita nggak tahu. Tapi find your inner peace. Cari apa yang lu bisa bikin lu, ini gua banget nih, enak banget nih gitu. Itu aja sih. Gila, keren banget. Banyak banget nih ilmunya nih. Oke deh, gue suruh ngasih penutup juga kayaknya udah diiniin semua ya. Apa ada yang mau disampaikan lagi Mas Ondel? Nggak ada. Nggak ada ya, udah deh. Kayaknya videonya juga. Udah Ini anak-anak kepanjangan. PKL juga pada pusing dengerinnya kan. Mudah-mudahan sih impact-nya tuh Mas buat, karena kan ya rada miris juga sih ngelihat kebanyakan, ya nggak semuanya, tapi bukan kebanyakan juga ada beberapa oknum anak muda yang kurang mentalnya untuk lebih progres karena saking mudahnya teknologi, informasi, ilmu tuh banyak, di TikTok pun ada ilmu. Ya. Jadi ilmu tuh kayak murah gitu ya. Ilmu itu murah tapi waktu mahal. Oh, itu kuncinya tuh. Ilmu tuh murah, waktunya Soalnya yang kebanyakan sebenarnya semua kita ini kepo. Tapi keponya kayak apa? Ada orang yang suka ngeliatin gibahan, ada yang ngomongin suka orang ngeliatin gitu ya. orang nggak jelas ngapain. mandi Itu kan lumpur waktu yang lu gitu pakai. ya. Kenapa lu nggak pakai buat belajar? mahal. That's kuncinya. Waktunya sama, 10 menit, tapi 10 menit scrolling apa nih? Nah, tuh. Mungkin karena umur ya, sekarang udah umur segini, gue sekarang suka berpikir, gila ya, orang tua gue dulu tuh bawelin gue, dulu gue waktu kecil kayak apa sih gitu kan, tapi ternyata gue berubah menjadi mereka sebenarnya. Emang usia kita udah karena mungkin hidup ya, waktu Iya. yang bikin kita kayak mereka dulu gitu Iya. sebenarnya. Dan sekarang itu zamannya adaptasi, bukan zaman perintah kayak dulu. Orang tua kita kan sadis-sadis bos, Iya. namanya kerjain, Pak. pang gitu kan, cubit atau apa, kita nurut. Jadi jalan hidup kita mengikuti mereka. Tapi kalau sekarang kan zamannya dimana kita yang tua harus adaptasi dengan adanya sosial media dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kita sebagai orang yang udah cukup berumur pun harus adaptasi. Udah nggak bisa kayak dulu. Udah beda. Karena ilmu nggak akan masuk ke anak zaman sekarang kalau kita nggak adaptasi. Oke. Gitu sih. Mantap, gila keren banget guys. Oke deh guys, langsung kita tutup aja ya. Jadi itulah obrolan nggak singkat. Jadi obrolan panjang nih. panjang lebar bersama Gue Mas tadi di Onil. mobil bingung mau ngomong apa ya. Gokil, keren banget. Terima kasih Mas Onil udah Sama-sama. datang. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan bisnisnya semakin lancar. Amin. Kekepoannya tetap ada karena Harus. ya hidup tuh harus kepo. Ya. Ini editor gue sebenarnya lagi ngedit Mas, tapi pasti gue yakin ini lagi senyum-senyum nih gue omongin ini. Dia pasti juga denger. Oh ada editor di sana? Ada editor di balik situ, ada manusia, cuma manusianya muncul tuh, dada-dada kan dia denger. Halo. Karena dia salah satu manusia yang paling kepo nih. Bagus, kepo itu bagus. Oke, kepo itu bagus, tapi untuk hal yang positif, Positif. gitu ya. Dan diolahnya juga jadi yang positif Betul, gitu. Jangan lo kepoin orang lagi joget-joget gitu Betul, kan. nggak ada gunanya buang waktu. Oke, jadi ngalor ngidul kemana-mana nih. Oke, tutup dulu deh kalau gitu. Gua Faisal Salatif, terima kasih telah menonton podcast Nubi Sabi bersama. Gue Jeff O'Neil. Oke, ciao guys. Terima kasih.